Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu akan lanjutkan mengenai pembelahan sel yang tadi ya. Karena video terakhirnya terpotong, Ibu tekankan lagi bahwa proses dari mitosis nanti hasilnya itu ada 2 sel anakan yang diploid ya, 2M. Jadi sama, induknya punya 4 kromosom, kemudian anaknya juga punya, totalnya ada 4 kromosom, 2 gitu ya. Jadi diploid, 2 sel anakan yang diploid. Kemudian kita lanjutkan ke meiosis ya. Jadi seperti yang kalian sudah ketahui bahwa pada meiosis itu ada 2 rangkaian nih. Ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Yang pertama ada meiosis 1. Nah, proses meiosis 1 ini kurang lebih sama seperti mitosis, tapi dia pada proses profasenya itu punya tahapan yang agak panjang sedikit. Jadi pada proses profase 1 ada tahapan yang namanya leptoten, kemudian ada zigoten, ada pakiten, ada diploten, dan ada diakinesis. Atau kalau kalian mau singkat, kalau ibu mengingatnya lezi padip dik ya, lezi padipdi. Ini ibu ingetin. Kalau kemarin di video yang lain kalau nggak salah dia lepzipadidia kalau nggak salah, sama aja lah pokoknya. Gimana cara kalian supaya mudah ingat. Nah, pada proses profase 1 yang pertama terjadi adalah leptoten. Pada proses leptoten itu kromatinnya menebal, membentuk kromosom. Jadi kromatin masih ingat ya, benang-benang kromosom itu mereka mulai memendek, menebal, membentuk kromosom. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Kemudian masuk ke tahapan kedua yaitu zigoten. Di zigoten kromatid, berarti sebenarnya si kromatinnya udah membentuk lengan kromosom. Nah, nanti kromatidnya ini mengganda, jadi udah mulai terbentuk sister kromatid, calon kromosom. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini kan calon lengan ya. Calon lengannya mulai mengganda, nih udah ada temennya. Kemudian proses yang ketiga yaitu pakiten. Di pakiten, ternyata udah terbentuk kromosom. Kromosom homolognya mendekat, membentuk tetrat. Kromosom homolog itu artinya kromosom yang bentuk, rupa, ukuran, dan gennya sama. Jadi bisa dibilang kromosom kembar lah ya. Jadi kromosom homolognya mendekat, membentuk tetrat nih. Jadi kan tadi cuma 1 nih, ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian mendekat nih, dia saling nempel seperti ini ya. Ini 1 kromosom mendekat dengan kromosom yang lain, 1 kromosom mendekat dengan kromosom yang lain, sehingga membentuk tetrat atau 4 kromosom yang mendekat. Kemudian lanjut ke proses yang selanjutnya yaitu diploten. Di proses diploten terjadi pindah silang atau crossing over. Jadi ada sebagian dari lengan kromosom yang mengalami pindah silang nih. Contohnya ini ya. Misalkan ibu contohkan ini kromosom yang merah, lengannya kan harusnya merah semua. Tapi karena terjadi pindah silang, dia punya sebagian yang lengannya hijau. Nah, dari mana? Dari kromosom yang satunya lagi. Nah, sebaliknya kromosom hijau seharusnya kan lengannya ini hijau semua, tapi dia punya bagian yang warnanya merah karena sudah terjadi pindah silang gitu ya. Kemudian proses yang terakhir namanya diakinesis. Proses diakinesis yaitu crossing overnya selesai. Jadi pindah silangnya sudah selesai. Jadi udah beres semuanya. Nih ya, jadi bentuknya
kromosomnya sudah rapi, sudah ada materi genetik dari kromosom homolognya. Nah, setelah itu dilanjutkan ke tahapan berikutnya sama. Setelah profase di mitosis ada metafase, sama di meiosis 1 juga setelah profase akan terjadi metafase. Nah, kalau di mitosis itu kan yang berjajar di bidang, oh ini ada yang terlewat ya, maaf. Nah, ada yang terlewat. Di proses yang terakhir ini, diakinesis, itu membran intinya mulai melebur. Sama kan pada saat mitosis di profase juga sama, membran intinya mulai melebur. Dan sama di sini juga meiosis 1, tahapan yang terakhir yaitu diakinesis, dia membran intinya mulai melebur. Nah, sebelumnya membran intinya masih bagus ya, masih terbentuk. Tapi tahapan yang terakhir membran intinya ini sudah mulai melebur. Kemudian proses yang kedua itu metafase 1. Di proses metafase 1 ini sama. Ingat ya, Kak, kalau meiosis itu meiosis 1 dia bukan kromosom lagi karena sudah ada pasangannya, sudah ada kembarannya. Kromosomnya tadi namanya kromosom homolog. Nah, jadi kromosom homolog ya, kromosom homolog berjajar di bidang ekuator. Masih ingat ya, bidang ekuator itu bagian tengah-tengah dari benang spindle. Kemudian yang ketiga, anafase. Selanjutnya ya, anafase itu kromosom homolog tertarik pada kutub berlawanan. Dia kan tadinya kembar ya, tadinya kromosom homolog, tadinya ada 2. Nah, ini kromosom homolog. Karena benang spindlenya tertarik ke kutub yang berlawanan, maka mereka nanti pisah nih antara kromosom yang merah dengan kromosom yang hijau. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Maka kromosom tertarik pada kutub berlawanan. Kenapa Ibu tidak tulis kromosom homolog? Kalau kromosom homolog berarti dua-duanya ya, dua kromosomnya yang tertarik. Nanti sebelahnya lagi kutubnya kosong. Jadi kromosom tertarik pada kutub berlawanan, hanya 1 kromosom. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu telofase. Di telofase mulai terbentuk membran inti juga sama seperti yang sebelumnya. Kemudian nanti selain terjadi sitokinesis, nanti akhirnya dihasilkan 2 sel anak nih, 1, 2 sel anak yang haploid. Haploid itu N itu setengah dari kromosom awal. Tadi kan kromosom awalnya itu ada 4. Nah, ini hasilnya ada 2 ya, 2 yang isinya N, 1 atau 1/2 dari kromosom. Selanjutnya nanti 2 sel anakan ini yang isinya N atau isinya setengah dari kromosom induknya masing-masing akan mengalami proses meiosis 2 ya. Jadi meiosis 2 prosesnya seperti ini. Beri nama dulu. Profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase.
Nah, pada proses profase kan melanjutkan ya, berarti tadi dari sel anakan yang dihasilkan oleh proses meiosis 1 melanjutkan proses profase pada meiosis 2 sama nih, membran intinya mulai menghilang. Kemudian pada proses metafasenya kromosomnya mulai berjajar di bidang ekuator, sama ya, tapi jumlahnya ingat tinggal 2 karena tadi setiap satu sel anakan isinya N itu setengah dari sel induk ya. Kemudian pada anafase benang spindulnya tertarik ke bidang ekuator, maka terbelah lagi, berarti bukan kromosom lagi, berarti kromatid. Kromatid tertarik pada bidang ekuator. Nah, ya, karena kan tadinya 1 nih. Ya. Terus tertarik di sini nih. Jadi masing-masing bawa kromatid atau lengan kromosom, setengah-setengah kromosom. Sama yang ini juga. Nanti hasilnya pada proses telofase akan dihasilkan 4 sel yang haploid atau N, 4N. Nanti hasilnya sama dengan mitosis, cuma kalau mitosis 2 sel yang diploid, kalau ini 4 sel yang haploid. Sudah deh, kalau persamaan dan perbedaan itu sudah dijelaskan pada video yang sudah Ibu share sebelumnya. Nah, sama saja, malah itu sepertinya lebih mudah dipahami. Jadi sampai sini dulu video dari Ibu. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.